Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar IPA, yaitu KD 3.3 tentang adaptasi makhluk hidup. Apa sih adaptasi makhluk hidup itu? Adaptasi makhluk hidup adalah kemampuan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, anak-anak, makhluk hidup beradaptasi itu bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, adaptasi makhluk hidup berhubungan antara lain dengan yang pertama adalah cara menyesuaikan diri dengan jenis makanannya. Yang kedua adalah cara melindungi diri dari musuhnya. Yang ketiga adalah cara menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat adalah menyesuaikan terhadap cuaca dan iklim. Dan yang terakhir adalah cara berkembang biak atau bereproduksi yang sebelumnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak, adaptasi ada 3 macam, ya, yaitu ada adaptasi morfologi. Apa adaptasi morfologi? Nah, adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ini bisa kita perhatikan, bisa kita lihat, ya, ciri-cirinya yang tampak. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Nah, kalau fisiologi ini tidak tampak, ya, karena penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ya, fungsi alat-alat dalam tubuhnya, ya. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Nah, ini kita amati, ya, dari tingkah laku makhluk hidup tersebut, ya, karena ini merupakan penyesuaian diri yang berupa tingkah laku dari makhluk hidup tersebut. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang adaptasi tumbuhan. Yang pertama adalah kita lihat adalah adaptasi morfologi tumbuhan, yaitu tumbuhan yang di daerah kering atau disebut tumbuhan xerofit. Nah, ini contohnya adalah tumbuhan kaktus, ya. Tumbuhan kaktus ini memiliki ciri-ciri antara lain memiliki akar yang panjang, ya. Tumbuhan kaktus ini hidupnya di daerah yang kering, ya, padang pasir yang jarang sekali air, ya, sehingga dia memiliki akar yang panjang ini yang berguna untuk mencari sumber air yang jauh, ya. Nah, juga batangnya dilapisi lilin, ini sehingga tidak mudah menguap juga cairan dari dalam tubuhnya. Juga batangnya tebal dan memiliki jaringan spons. Ini berfungsi untuk apa? Untuk menyimpan cadangan air di dalam tubuhnya, ya, atau di dalam batangnya ini, ya. Nah, selanjutnya kamu perhatikan daunnya berbentuk jarum atau duri, ya, ini runcing-runcing, ya. Yang kecil-kecil itu yang seperti jarum atau seperti duri itu sebenarnya adalah daunnya kaktus, sedangkan yang gede-gede ini adalah batangnya. Nah, ini berfungsi sebagai alat pelindungan diri dari musuhnya. Selain itu juga untuk mencegah penguapan air, ya, atau memperlambat penguapan air dari dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan yang ada di daerah lembab atau disebut juga tumbuhan higrofit. Nah, ini antara lain contohnya adalah ada lumut, ya, dan ada tumbuhan paku. Nah, ciri-cirinya antara lain adalah tumbuhan yang higrofit ini atau di daerah lembab ini pertama adalah memiliki daun tipis dan lebar, ya. Juga memiliki banyak stomata atau mulut daun, ya. Banyak sekali stomata atau mulut daunnya. Ini untuk mempercepat penguapan air. Kenapa? Karena di daerah lembab itu tentu saja banyak sekali mengandung air. Kalau misalnya terlalu banyak mengandung air dalam tubuhnya, maka batangnya tumbuhan tersebut bisa mati membusuk, ya. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Nah, kita lihat contohnya antara lain adalah, nah, ini ada enceng gondok dan terate. Nah, kalian perhatikan enceng gondok ini memiliki rongga atau kantong udara ini yang menggembung di pangkalnya ini, ya, di pangkal tangkai daun ini, ya.
ya. Ini sehingga dia dapat mengapung di permukaan air. Sedangkan kalau teratai, kamu perhatikan, ya ini daunnya lebar-lebar, ya tapi tipis, ya. Ini berguna untuk apa? Ini berguna untuk mempermudah respirasi dan juga penguapan air. Juga daunnya ini dilapisi oleh lilin, ya ada lapisan lilinnya, sehingga apa? Air tidak mudah meresap ke dalam daun sehingga tidak membusuk dan memiliki batang yang berongga. Ya, karena berongga berisi udara, nah itu yang berguna apa? Untuk mengapung di permukaan air pada tumbuhan teratai. Selanjutnya adalah kita lihat ya, ini tumbuhan air yang lain adalah hidrilla, ya, dan ini bakau atau mangrove. Ya. Nah, tumbuhan hidrilla itu kalau kamu pernah lihat ya, itu yang orang yang jualan ikan di akuarium itu ya, biasanya ada juga yang jual tanaman yang ada di dalam air, ya, itu adalah jenis hidrilla. Ini memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Apa gunanya? Ya, sehingga gunanya adalah mencegah air meresap ke dalam sel-sel tubuhnya sehingga tidak membusuk, ya, jadi tidak mudah air meresap ke dalam tubuhnya. Nah, sekarang ini adalah tumbuhan mangrove. Kamu perhatikan, memiliki akar lebat dan kuat, ini banyak sekali akarnya. Ya, ini berguna untuk apa? Ya, ini untuk menahan gempuran atau terjangan ombak, ya, karena tumbuhan bakau ini kan hidup di pantai ya, di rawa-rawa pantai yang dekat dengan pinggiran laut ya, sehingga akar yang lebat dan kuat ini berguna untuk menahan ya terjangan dari ombak dari air laut. Memiliki kelenjar garam di daun. Hal ini tentu saja adaptasinya terhadap lingkungannya karena di laut itu air laut itu kan asin ya, banyak mengandung garam ya. Nah, juga memiliki akar napas. Akar napas itu akar yang menggantung itu yang apa? Di luar ini ya. Nah, ini berguna untuk apa? Berguna untuk menyerap oksigen dari udara untuk bernapas ya, karena tumbuhan juga bernapas ya. Karena apa? Karena mangrove ini kan hidupnya di rawa-rawa ya, di pinggir pantai yang miskin akan oksigen ya. Oke, selanjutnya adalah tumbuhan insektavora atau tumbuhan pemakan serangga. Nah, ini contohnya adalah kantong semar. Nah, ini bentuknya ini seperti guci atau seperti piala. Nah, kalau kalian perhatikan ini ada lubangnya juga ya. Ini menggembung ya. Ini permukaan di dalamnya ini licin ya. Sehingga kalau ada serangga datang hinggap di sini, ini akan terpleset. Terpleset jatuh dan di dalamnya, di dasarnya ada cairan lengket yang menahan sehingga serangganya tidak bisa keluar lagi ya. Cairan tersebut adalah mengandung cairan zat pencernaan sehingga serangga yang masuk tersebut akan mati dan dicerna sebagai makanan kantong semar. Nah, selanjutnya adalah ini adalah tumbuhan, ini kalau kamu perhatikan itu seperti kerang ya. Mungkin ada yang pernah tahu ya. Ya benar. Ini adalah tumbuhan Venus atau flytrap ya. Daunnya berbentuk seperti kerang yang memiliki engsel. Ini dapat menutup ya. Ini pemakan serangga. Jadi kalau ada serangga yang datang masuk ke dalamnya ini, dia akan menutup. Nah, dan pinggir-pinggirnya kan seperti kayak ada jari-jari begitu, dia akan menutup sehingga serangga terjebak di dalamnya ya, dan akan mati serta dicerna oleh Venus sebagai makanannya. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu ada contoh tanaman yaitu mentimun atau timun, itu yang sering kamu suka makan ya. Nah, kamu perhatikan timun itu ya. Nah, timun itu memiliki sulur pembelit. Ini sulur pembelitnya itu seperti ini ya. Seperti akar dari batangnya itu, tapi bukan akar ya, tapi ini namanya sulur. Ya, ini untuk membelit ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menopang batangnya ini menopang dari buah-buahnya yang besar ini ya. Sehingga batangnya tetap bisa tegak. Jadi fungsi sulur ini adalah untuk pegangan ya, untuk berpegangan
pada benda sekitarnya, bisa tumbuhan lain atau ini ada pagar atau apa, itu akan membelit di situ. Yang tujuannya supaya bisa menopang dari berat buahnya ini. Ya. Selanjutnya adalah salak. Kalian perhatikan ini ya, runcing-runcing di batangnya dan sebagainya adalah duri ya, duri-duri salak. Ini juga buah-buahnya ini juga kalau kita pegang juga seperti kayak ada bulu-bulu yang tajam gitu ya. Apalagi kalau yang masih muda. Ini berguna untuk apa? Berguna sebagai alat perlindungan diri dari musuhnya. Nah, selanjutnya juga yang hampir mirip ya, kita lihat ini adalah apa? Ya benar, bunga mawar ya, bunga mawar dan ini nanas. Kamu pasti hafal lah, sudah kelihatan ya. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki batang yang berduri ini pada mawar, ya. Juga pada nanas. Ini daunnya sama buahnya tuh ada durinya, apalagi kalau daun yang masih muda ya, itu tajam-tajam sekali. Ini kalau kamu pernah pergi ke tempat kebun perkebunan nanas ya, ini kalau kamu pegang ini hati-hati ya, ini tajam ya, seperti ada durinya, runcing-runcing, itu sebagai alat perlindungan diri nanas dari gangguan musuhnya. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang adaptasi fisiologi tumbuhan. Ini tidak tampak ya, kalau tadi morfologi bisa kita lihat. Nah, kamu perhatikan, ini ada 3 macam contoh tanaman. Ini adalah ilalang atau alang-alang ya. Ini akasia dan ini asela. Nah, tumbuhan tersebut mengeluarkan racun untuk hewan herbivora, maka hewan herbivora nggak mau makan ya, karena apa? Karena takut keracunan, nanti bisa mati ya, keracunan dari ilalang atau akasia dan asela ini. Paling tidak perutnya akan sakit ya, karena tumbuhan tersebut mengandung racun bagi herbivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Selanjutnya kita lihat apa ini? Ya, benar. Bapak yakin kamu sudah hafal ya. Ini adalah tanaman Rafflesia arnoldi. Nah, Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau busuk. Gunanya untuk mengundang lalat datang ya, sehingga dapat membantu penyerbukan ya. Karena bunga ini memiliki serbuk sari yang terpisah ya di dalamnya ini, sehingga mengundang lalat ini dia akan membantu penyerbukan ketika lalat masuk ke dalamnya dan serbuk sarinya menempel pada kaki-kaki lalat dan lalat hingga ke putik tumbuhan Rafflesia, maka terjadilah penyerbukan ya. Seperti tempoh hari kamu sudah belajar tentang penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh serangga. Nah, selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku tumbuhan. Masa gimana ya caranya kita melihat tingkah laku tumbuhan? Ya, tentu saja beda dengan tingkah laku manusia dan hewan ya. Yang kita perhatikan adalah apa yang terjadi pada tumbuhan tersebut. Nah, ini contohnya adalah ya, ini ada putri malu, tumbuhan putri malu, dan ini tumbuhan jagung. Nah, kalian perhatikan pada putri malu lebih dulu. Putri malu ini kalau kita sentuh ya, ini daunnya ini yang kelihatannya tadinya mengembang ini, kalau kita sentuh akan menguncup ya, seperti layu. Selain itu juga batangnya ini ada duri-durinya ya. Jadi duri-durinya dan juga dia menguncupkan daunnya itu adalah cara putri malu melindungi diri dari pemangsa ya. Tentu saja pemangsanya adalah hewan herbivora ya. Karena hewan herbivora melihat, oh sudah layu, bukan tumbuhan seger, tidak mau makan lagi ya. Dan apalagi ada duri-durinya, itu bisa menusuk hewan tersebut sehingga nggak mau makan. Nah, jagung. Nah, kalau kamu perhatikan ini kok daunnya seperti ini ya. Ini terjadi pada saat siang hari yang panas ya. Nah, kalau kalian perhatikan, nanti kalau kamu pergi ke kebun tempat nanam jagung, loh kok daunnya pada gulung itu apa mau mati apa gimana? Tidak. Ini adalah cara beradaptasi terhadap suhu yang panas ya pada siang hari. Ini untuk menghindari penguapan air yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Nah, nanti kalau sore ya sudah tidak panas lagi, ini daunnya akan
mengembang lagi, akan kelihatan hijau dan segar lagi. Nah, kalau musim hujan ya nggak kelihatan ya, tidak akan menggulung ya. Oke, selanjutnya kalian perhatikan ini ada 3 contoh tumbuhan. Ya, ini kalau kalian perhatikan ini. Nah, ini adalah pohon randu, ini pohon jati, ini pohon mahoni. Kamu lihat ini, tidak ada daunnya. Ya, semuanya tidak ada daunnya. Ini mati apa tidak sih? Tidak, ya. Jadi tumbuhan randu, jati, dan mahoni ini pada waktu musim kemarau itu meranggas atau merontokkan daunnya. Ini tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan air, karena kan kalau musim kemarau itu jarang hujan ya, jadi jarang air. Nanti kalau sudah musim hujan lagi, semi lagi ya, ini akan subur lagi, daunnya akan lebat lagi. Itulah anak-anak ya, kita sudah belajar beberapa contoh adaptasi pada tumbuhan. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari adaptasi hewan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Sukses selalu, Tuhan memberkati.